Halo guys, hai, ketemu lagi bersama Bara di sini. Kali ini Bara akan readingkan lagi tentang apa ya kira-kira. Oke, buat teman-teman semua yang belum subscribe, boleh silahkan subscribe dulu supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik tentunya buat kalian semuanya. Dan buat kalian yang suka dengan video kami, boleh silahkan tekan like-nya. Kemudian kalian boleh silahkan share sebanyak-banyaknya lewat media sosial yang kalian punya. Oke, lanjut. Kita akan lanjutkan ke readingan atau ke tarot ya, kira-kira akan mereadingkan tentang apa. Kita akan sportif di sini menggunakan tarot ya. Kira-kira readingannya apa? Balik lagi guys ya, di sini Bara readingkan secara timeless, general reading. Jadi tidak sepenuhnya akan resonate sama kamu, dan bisa jadi juga mungkin pacar kamu, teman kamu, atau siapapun itu ya yang mungkin saat ini kamu pikirkan. Kita akan readingkan kira-kira elemen apa atau energi dari zodiak apa yang kira-kira akan keluar pada kesempatan kali ini buat kalian semuanya ya. Oke. Oh, di sini Bara akan readingkan tentang kamu yang punya zodiak Cancer. Ayo, merapat yang punya zodiak Cancer, boleh silahkan kalian merapat. Dan buat kamu yang punya pacar, gebetan, atau siapapun itu ya, berzodiakan Cancer, boleh kalian share mungkin ke pacar kalian, nenek kalian, atau siapapun itu. Oke, kali ini buat zodiak Cancer akan ada apa? Ya, di sini Bara apa yang akan atau apa yang dipikirkan sama pasangan kamu atau tentang dia yang sedang kamu fokuskan saat ini. Wahai para Cancer. Terlalu lebay ya? Oke, baiklah. Kita lanjutkan ke shufflingannya. Kira-kira apa yang dipikirkan oleh dia kepada kamu, orang-orang Cancer. Di sini kita akan cek energinya Cancer seperti apa ya. Oke. Baik lagi guys ya, kalau misalkan memang video ini resonate sama kamu, mungkin boleh diambil yang positif-positifnya. Kalau misalkan memang kurang resonate atau bagaimana, mungkin bukan energinya kamu ya. Tetap bijak dan tonton sampai habis supaya tidak salah paham atau tidak salah pengertian. Kita akan cek di sini apa yang dipikirkan oleh dia yang punya Cancernya kamu ya. Apa yang dia pikirkan tentang kamu. Bisa vice versa atau terbolak-balik energinya ya guys ya. Bisa apa yang kamu pikirkan tentang dia atau dia kepada kamu. Oke, di sini Bara udah keluarin, butuh satu kartu lagi. Maaf ya guys ya, ini Bara ambil kartunya karena di sini jumping cardnya susah. Oke, untuk di bottom of the decknya kita lihat ada apa? Ada Ten of Cups. Aku rasa ada beberapa pasangan kalian atau seseorang yang kalian pikirkan saat ini, mereka mengharapkan sebuah hubungan yang serius. Dan di sini juga terlihat dari Ten of Pentacles juga. Jadi ini tentang sesuatu yang harmonisasi dalam hubungan rumah tangga mungkin. Bisa jadi juga kalian sekarang lagi di pikirannya dia tuh kayak macam, oh kayaknya kamu adalah seorang ibu yang baik untuk anak-anak kami gitu. Atau bisa jadi juga kamu adalah seorang ayah yang baik mungkin nanti untuk anak-anak kita, elah. Yang dipikirkan dia mungkin seperti itu. Di sini ada judgment, ada sebuah perubahan yang akan terjadi. Bisa jadi juga ini mungkin ada sesuatu yang kayak kamu harus berubah. Dia pun harus berubah. Mungkin karena memang ada di sini harmonisasi tentang keluarga atau bagaimana. Jadi mungkin biar lebih dewasa lagi mungkin harus merubah sesuatu yang tadinya masih childish atau sesuatu yang tadinya hanya sekedar ya hubungan yang begitu-begitu aja, tapi di sini akan ada pergerakan ke dalam sebuah perubahan. Untuk selanjutnya apalagi? Yes, di sini ada The Star. Tentang hubungan yang istilah kata dari zaman bahula banget gitu, dari zaman dulu banget. Yang kayak macam mengidam-idamkan sesuatu yang kayak kepastian atau mungkin gongnya atau akhir dari sebuah hubungan adalah peresmian sebuah pernikahan mungkin. Dan di sini aku rasa ada beberapa orang Cancer yang mengharapkan tentang sebuah harmonisasi dalam keluarga. Bisa jadi juga dia yang sedang kamu pikirkan saat ini mengharapkan sebuah hubungan yang pasti gitu. Karena mungkin aku lihat juga di sini ada umur ya. Umur yang udah mulai istilah kata cukup gitu ya. Umur yang udah mulai menginjak ke usia yang dewasa yang harusnya mungkin udah punya anak mungkin, ada yang seperti itu juga. Kalau misalkan orang-orang yang masih biasa aja, misalkan Bara, gue kan Cancer nih, tapi gue biasa aja. Di sini aku rasa kalau misalkan memang kamu yang lagi single, orang-orang Cancer yang lagi single,
Aku rasa buat kamu mendambakan sebuah hubungan, atau misalkan bisa jadi juga akan ada orang yang datang kepada kamu dan istilahnya lebih ke kayak macam, mau nggak kamu jadi pacar aku, kayak gitu-gitu istilah kata, ada sesuatu yang kayak mau pertalian. Mungkin gebetan kamu yang kamu pikirkan saat ini, gue lagi jomblo nih. Nah, kalau misalkan mungkin lagi jomblo, balik lagi, bisa jadi juga akan ada orang yang ngegebet kamu, atau misalkan ada orang yang sedang memperhatikan kamu saat ini. Aku lihat energi di The Star ini. Jadi kamu tuh kayak dilihat dia, terus dipikir-pikir, oh kayaknya kamu menarik, cantik, something like that. Okay, alright. Next, selanjutnya di sini ada apa? Ada Knight of Cups. Yes, ada sebuah perjalanan tentang perasaan. Well sih, yang tadi aku bilang ini kan general reading ya guys ya. Ada yang udah menikah, ada yang belum menikah, ada yang mau menikah, atau ada yang lagi sendiri mungkin ya, lagi zombie gitu kali ya guys ya. Salah. Kan yang aku tahu zombie itu kan katanya nyerangnya rame-rame, kalau jomblo sendirian. Canda guys ya. Oke, balik lagi ke readingan kartunya. Di sini ada Knight of Cups tentang sebuah perjalanan asmara, atau yang mungkin yang tadi ku bilang, ada beberapa yang memang langsung serius, yang jadi pacaran jadi serius, ada yang dipikirkan oleh dia itu seperti itu. Atau bisa jadi juga kamu yang memikirkan kapan ya gue punya pacar. Mungkin ada orang yang sedang kamu fokuskan saat ini kayak macam ngejar-ngejar kamu gitu, ngeliatin kamu gitu. Bisa jadi pas persa kamu ngeliatin orang karena kamu lagi sendiri nih, lagi kayak macam aduh gue nggak ada temen, nggak ada pacar, something like that gitu. Kamu lagi membidik seseorang untuk memberikan perhatian atau perasaan kamu kepada orang itu. Berharap yang lebih tentang sebuah peresmian hubungan, pengen pacaran, pengen nikah mungkin, atau pengen ada sebuah kepastian. Kalau lagi jomblo, di sini aku rasa ada yang mendekati kamu. Bisa jadi seperti itu, mendekati kamu untuk sebuah hubungan yang lebih serius. Oke, untuk selanjutnya ada apa lagi? Yes, benar, ada The Empress. Kamu punya value, kamu menarik mungkin. Bisa jadi juga hal-hal ini yang membuat kamu kayak membuat seseorang yang kamu pikirkan ini kayak berpikir, wah kayaknya kamu emang orang yang cocok untuk aku seriusin gitu. Bisa jadi seperti itu. The Empress ini kan tentang ratu kesuburan, pernikahan, kesuburan, terus udah gitu panen, melimpah gitu kan, kemakmuran, nah, kayak gitu. Jadi artinya kayak gini, kayaknya memang kalau misalkan gue nikah sama lu atau pacaran sama lu atau jalan sama lu, itu sesuatu yang menguntungkan buat gue. Bisa jadi mungkin dalam pikiran kalian ada hal seperti itu. Lihat value-nya dia bagus gitu, kayak gitu. Di sini juga orangnya yang kalian lagi pikirkan saat ini, mungkin ada beberapa juga nih yang kalau menurut aku kamunya yang serius tapi dianya enggak. Sorry to say kalau aku balikin lagi ceritanya seperti itu ya guys ya. Tuh, di sini ada Ten of Wands tentang sesuatu yang tanggung jawab besar. Ada juga di sini beberapa orang Cancer yang memang lagi kayak kondisinya pengen serius tapi dianya kayak biasa aja. Ada yang seperti itu. Dan di sini aku rasa kalau misalkan untuk orang-orang Cancer yang lagi kayak sendirian, ini aku rasa lagi hard work banget, lagi kayak macam gue nggak mikirin cinta-cintaan, gue mau kerja supaya temperance atau kesuburan itu datang atau menghampiri gue gitu. Aku rasa seperti itu. Tapi tidak dibungkiri di sini ada beberapa orang yang kalau menurut aku orang Cancer yang sedang memikirkan seseorang, sebenarnya dia tuh lagi ngapain sih? Dia sibuk apa sih? Nah ini, kalau misalkan yang kamu pikirkan orang yang sedang sendiri, aku rasa dia lagi hard work banget, lagi ada pencapaian-pencapaian yang pengen dia dapatkan gitu. Ini secara asmaranya ya guys ya. Aku lihat secara asmaranya seperti itu. Jadi ada beberapa orang Cancer seperti itu ya. Enggak kak, aku lagi broken heart, lagi patah hati, something like that. Di sini aku lihat juga ada judgment. Bisa jadi juga ada beberapa Cancer yang merasa kalau kok gue tuh kayak diatur banget sih. Kok kayaknya dia mungkin bagaimana. Dia mungkin pengen serius sama kamu, tapi kamunya main-main. Nah mungkin di sini jadi ada miscommunication. Bisa seperti itu. Gitu ya guys ya. Yang jelas di sini apa yang dia pikirkan tentang kamu, aku rasa dia pengen ada hubungan yang pasti. Ada hubungan yang pengen istilah kata lebih jelas gitu. Karena di sini buat apa gitu terus jalan tapi nggak ada kepastian gitu. Gue udah memberikan sebuah cinta atau perasaan sama lu, tapi lu nya kok kayaknya nggak ada something yang berbalik ke gue, atau bisa jadi juga kok kayaknya lu sibuk sendiri gitu. Ini maksudnya tujuan kita ke arah mana? Tujuan hubungan ini. Bisa seperti itu. Nah mungkin itu miscommunication-nya. Itu yang negatif-negatifnya tuh di para Cancer ya. Kita akan coba cek lagi ya untuk kalian masih bersama saya di sini tentunya ya. Untuk kamu, apa yang sebenarnya dia pikirkan kepada kamu. Atau mungkin tentang hubungan kalian. Ini tentang asmaranya dulu ya guys ya. Oke, wow.
Ya, di sini aku rasa tentang yang tadi yang bagus-bagusnya, ini yang baik, yang negatif-negatifnya nih. Jadi ada beberapa orang Cancer di sini kurasa merasa kalau misalkan dia udah dihianati oleh cintanya. Merasa dihianati oleh cintanya. Ya, di sini ada Ten of Sword, terus di sini juga ada Two of Cups tentang cinta, tapi di sini ada kayak macam miscommunication yang kayak macam menjauh gitu ya, atau sesuatu yang kayak diketahui sama pacarnya ini gitu, terus mengkhianati gitu. Well, untuk selanjutnya kita akan coba cek lagi. Kalau di sini aku lihat angka 10, 10, 10 banyak banget ya guys ya. Ada Ten of Swords, ada Ten of Pentacle, ada Ten of Wands. Banyak banget nih angka 10 di sini. Oke. Ini sih tentang finally ya. Aku rasa gini ya guys ya. Jadi tentang apa yang dia pikirkan, ada yang pengen putus. Kenapa aku bilang ada yang pengen putus? Karena di sini minta sebuah kepastian tentang sebuah hubungan, tapi di sini ada yang kayak macam entar-entaran, bisa jadi kamu, bisa jadi dia. Karena di sini balik lagi hubungannya vice versa, terbolak-balik, bisa jadi kamu, bisa jadi dia. Di sini aku lihat seperti itu. Ada beberapa hubungan yang kayak macam banyak buayan atau banyak yang diceritain kayak macam iya nanti kita nikah, iya sabar aja, kayak gitu-gitu. Tapi di sini cuman sekedar PHP, you know that? PHP itu apa tuh ya? Tuh di sini aku lihat ada miscommunication. Oke, ini sisi negatifnya ya. Sisi negatif dari kalian yang punya para Cancer nih, aku rasa yang tadi aku lihat dari Ten of Wands ini tentang hard work atau tentang ya udah deh gue kerja. Karena di sini ada something pengkhianatan cinta, aku rasa. Banyak, tapi ini masalahnya di internal. Masalah di internal itu dalam arti kayak gini ya. Masalah yang tidak diciptakan dari luar gitu. Misalkan kayak kamu miskomunikasi gara-gara yang satu pengen begini, satu pengen begitu, lebih ke kayak macam tentang sebuah kepastian. Ada juga sih memang yang gong atau keputusan terakhirnya memang finally kalian ke pernikahan ada. Tapi di sini ada judgment, artinya lebih ke kayak mengalah deh, udah gitu kayak gitu nggak apa-apa. Tapi di sini juga ada beberapa orang yang sulit untuk mengalah, akhirnya malahan berpisah gitu. Ada juga orang yang istilah kata udah pasti banget nih pilihan gue adalah lu gitu, tapi ternyata pas di akhir-akhir cerita putus gitu kayak gitu guys. Tuh ada Justice sama ada Ace of Wands. Untuk bottom of the deck-nya ada ada Six of Cups. Ini tentang masa lalu. Jadi bisa jadi juga ini ada orang Cancer yang istilah kata masih menyimpan perasaan kepada masa lalunya sehingga dia mengkhianati pacar yang barunya, pacar yang lamanya gitu kayak gitu. Terus udah gitu lebih ke kayak macam ya udahlah berpisah aja di sini juga aku lihat ada Four of Cups ya, tentang sesuatu yang menunggu terlalu lama kepastian dari sebuah hubungan ini seperti apa gitu. Jadi yang dipikirkan itu sebenarnya di sini ada dua opsi ya guys ya. Yang positifnya dia itu pengen untuk segera menikah atau pengen hubungan ini serius ke depannya lebih baik kayak gitu ya. Misalkan ada pernikahan atau mungkin pokoknya hal-hal yang berbau kepastian sebuah hubungan. Tapi di sini juga ada yang diajak untuk kayak macam sebuah komitmen yang baik malahan mundur gitu karena ada yang teringat sama masa lalu dan ada ketakutan. Aduh, gue takutnya kayak dulu gitu. Punya pacar terus mengkhianati, banyak hal-hal kayak gitu yang istilah kata yang gue belum siap. Di sini ada new action soalnya. Dan di sini aku lihat ada Six of Cups tentang masa lalu, tentang kenang-kenangan. Dulu gue kan pernah diberikan sesuatu sama si ini, gue kan pernah begini-begini, tapi ujung-ujungnya sakit hati juga. Nah, mungkin bisa jadi juga ada beberapa Cancer yang seperti itu. Bisa jadi kamu, bisa jadi dia ya guys ya. Kita ambil tarik energi yang positifnya aja tentang sebuah kepastian atau sebuah keseriusan dalam sebuah hubungan. Well, kita akan coba cek lagi untuk selanjutnya seperti apa. Ini posisinya, sisi negatif dan sisi positifnya. Kita akan coba cek lagi. Bisa jadi juga ini yang pertama energinya kamu yang mengharapkan sebuah keseriusan, tapi kamu istilah kata diabaikan sehingga kamu kayak bekerja keras. Bisa seperti itu. Bisa jadi juga di sini yang kedua, opsi kedua, mungkin dia yang istilah kata kayak macam mundur karena memang ada masa lalu yang masih ada dalam pikirannya dia, atau bisa jadi juga ada masa lalu yang pengen rekonsiliasi, pengen balikan lagi sama dia. Setelah ditekan untuk istilah kata serius, malahan dianya mundur. Bisa seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan shufflingkan lagi ya. Kita ambil titik tengahnya ya.
ibarat kata sarannya gitu ya, seperti apa. Well, balik lagi sekali lagi ya guys ya. Di sini Bara timeless, tanpa batas waktu. Mau kalian ada di planet Mars, Pluto, Jupiter, Uranus, Neptunus gitu ya. Bisa menyaksikan ini. Berlaku mungkin setelah kamu menonton video ini ya guys ya. Tapi kalau misalkan memang mau berulang-ulang, mungkin kayaknya keingetan deh sama si Bara nih. Waktu itu readingannya kayak begitu, coba dicek lagi, boleh silahkan. Dan di sini juga kami istilah kata readingkan tanpa batas waktu, jadi bisa kalian share kapan aja ya, sebanyak-banyaknya boleh kalian share supaya mereka tahu apa yang kalian tahu ya guys ya. Oke, well, untuk selanjutnya untuk sarannya tentang hubungan kalian ini. Oke, seperti apa? Di sini aku lihat The High Priestess. Ada beberapa orang yang udahlah istilah kata lebih ke kayak macam kalau jodoh nggak bakalan kemana. Ada yang seperti itu. Harusnya sih seperti itu juga, dalam arti pasrahkan aja semuanya sama yang punyanya dia, istilah kata Tuhan atau semesta, yang istilah kata berhak penuh dalam jodoh-jodohannya kamu ya. Well, untuk selanjutnya ada apa lagi? Ada Seven of Wands, tentang sesuatu yang kayak kamu harus berhati-hati. Dalam arti gini, bisa jadi juga kamu atau dia yang lebih ke kayak memaksakan tapi tidak tahu kondisi yang sebenarnya seperti apa. Sebelum kalian memutuskan sesuatu, mundur gitu ya, tapi kalian cek dulu kebenarannya sih yang kalian pikirkan itu seperti apa. Dia bertindak atau bersikap seperti pelin-pelan atau seperti kayak macam takut-takut yang kayak berkomitmen lebih serius itu apa gitu. Jangan yang kayak mengejudge langsung. Kalian istilah kata berpikir negatif, overthinking gitu tentang something hubungan kalian. Malahan kalian yang rugi. Di sini aku lihat sih lebih ke kayak macam cobalah untuk cross check lagi, cobalah untuk kayak perjelas lagi, lihat dengan mata kalian seperti apa kondisi sebenarnya. Berarti di sini aku lihat ada miscommunication kalau kayak gitu ya. Cobalah untuk lebih ke kayak macam hubungan dua arah atau istilah kata lebih ngobrol dua arah gitu ya. Jangan cuman kamu doang yang pengen didengerin atau jangan cuman dia yang pengen didengerin, tapi dua-duanya saling berdiskusi mungkin seperti itu ya. Itu sarannya. Untuk selanjutnya ada The Magician. Yes, aku rasa di sini ada beberapa hal yang bisa mengendalikan. Harus lebih ke kayak macam mengalah atau mundur beberapa langkah untuk kalian maju lebih kenceng atau lari lebih cepat. Di sini aku rasa tentang The Magician ini coba pikirkan lagi tentang apa yang udah memang dilakukan sama kalian berdua. Kalau misalkan memang ada kondisinya yang tadi pengkhianatan something, kamu beroverthinking, dan di sini mungkin aku lihat juga ada masa lalu. Coba dicek dulu. Kalau misalkan memang ketahuan di sini ada masa lalu dia yang pengen balikan lagi, coba kamu cross check lagi bener atau enggak gitu ya. Dan di sini The Magician ini tentang sesuatu yang memang intuisi atau tentang sesuatu yang kayak macam firasat. Memang kamu adalah orang-orang yang mungkin di karakter itu gitu, punya firasat yang kenceng, yang akurasinya lumayan akurat gitu kayak gitu. Tapi selain itu juga mengandalkan feeling atau mengandalkan firasat, kamu juga harus cek fakta di lapangannya seperti apa yang sebenarnya dia lakukan sama si mantannya ini ya. Di sini aku lihat sih kalau untuk masalah hubungan, kalau yang positifnya lanjutkan aja, karena memang di sini ada jenjang kepernikahan atau ada jenjang yang bagus atau hal-hal yang positif, kenapa enggak gitu, istilah kata kita aminkan gitu ya. Bara, kenapa di sini Bara kok readingannya begitu sih? Anu ini. Nah, ini di sini lebih ke kayak macam Bara di sini ambil sisi positif dan negatifnya. Karena setiap Cancer di sini juga nggak semuanya pasti positif dong. Karena di sini aku lihat aku readingin secara general reading. Jadi kamu bisa siapapun yang punya Cancer gitu ya. Oke, di sini aku lihat juga ada Ten of Cups. Iya, ada beberapa hubungan yang memang kalau memang mau diseriuskan ya serius gitu. Ya, jangan cuma sekedar kalian melihat pelangi begitu indahnya tapi tidak bisa kalian sentuh. Dalam arti ada sesuatu yang kalian kayaknya tentang future gitu ke depannya itu kayak indah banget. Kalau misalkan memang kalian tidak action, tidak melakukan sebuah perubahan atau tidak ada new beginning tentang action, bisa jadi ya tidak akan ada. Ini juga tentang mengalah. Kalau misalkan memang kamu ibarat kata udah serius sama tuh orang, udah serius sama orang yang kamu pikirkan saat ini, cobalah untuk mengalah kalau misalkan memang kondisinya bisa masih mengalah gitu ya. Well Kak, aku kan suka mengalah terus. Aku kan orangnya baperan, something like that gitu. Iya memang, tapi di sini mungkin lebih ditekan lagi kalau misalkan memang tadi ku bilang ada beberapa impian yang pengen kamu wujudkan tentang sebuah hubungan gitu ya.
Di sini oke, di sini ada ten of ten of wands juga. Ada sesuatu yang kayak hard work atau beban yang sangat dipikul, sangat berat sekali gitu. Bisa jadi dipikirkan banget, bisa jadi kayak macam, aduh gua harus gimana nih. Di sini aku lihat ada ujian-ujian tentang hubungan kalian yang istilah kata yang mau menuju ke serius, ada yang putus, ada yang lanjut gitu. Kalau yang lanjut yang tadi ku bilang, kamu bisa mengontrol diri kamu, tapi kalau yang putus di sini kamu kayak macam ini beban buat aku. Dia kayaknya udah nggak baik buat aku. Dia kayaknya memang orang yang salah. Sebenarnya sih kalau menurut aku sih balik lagi ke Tuhan ya. Dalam arti jodoh mati rezeki ya Tuhan yang ngatur. Dalam arti semesta ini udah memberikan pak-paknya masing-masing. Mungkin dia bukan jodoh kamu. Tapi kalau misalkan memang kamu berpikir seperti itu, cobalah maafin diri kamu, maafin diri dia. Gitu ya. Lalu untuk selanjutnya ada apa lagi? Yes, the word. Di sini aku rasa kalau misalkan ada beberapa, ini prediksi aku ya guys ya. Jadi kalau misalkan memang putus, berarti kamu memang udah tidak akan lagi menjadi jodohnya dia. Nggak akan ada lagi yang kembali. Tapi kalau misalkan di sini kamu istilah kata tentang future kamu berpikir bahwa dia adalah my husband, my wife gitu kayak gitu, mungkin ini aku rasa akan jodoh terakhir untuk kamu ya. Ini tentang sebuah pencapaian akhir dari semua perjalanan-perjalanan yang telah kamu dan dia lalui, mungkin seperti itu. Tapi ini saran untuk kamu yang punya istilahnya masalah gitu atau punya problem dalam hubungan yang tadi ku bilang tentang ngalah-ngalahan atau ada beberapa yang istilah kata pengen putus gitu ya, udah mau serius tapi pengen putus, ada yang takut-takutan, takutnya dia ngeghosting, takutnya dia kayak bukan imam yang baik atau makmum yang baik, something like that gitu kayak gitu. Aku rasa akan ada perjalanan baru lagi, diawali lagi dari nol lagi. Kayak pom bensin dong ya. Oke. Next untuk selanjutnya aku lihat ada Nine of Cups. Ini tentang material heaviness. Yes. Ini ujung dari semua ceritanya dalam arti gini ya. Kalau misalkan memang itu yang terbaik buat kamu, even positif atau negatif, aku rasa ini dalam hubungan kalian ya ujungnya adalah kebahagiaan gitu. Tapi balik lagi ya guys ya. Kalau untuk kamu yang di sini dalam kondisinya yang kurang baik, aku rasa tentang masa lalu yang tadi ku bilang, terus udah gitu ada yang nunggu-nunggu, yang takut gitu tentang tentang pilihannya dia saat ini karena trauma dengan masa lalu ada seperti itu. Cobalah untuk balik lagi apa yang pernah kalian berdua jalani. Kalau toh misalkan memang masih bisa dipertahankan, cobalah new action ya. Ada Ace of Wands tentang new beginning, tentang action kalian. Maafin diri kamu, maafin diri dia supaya apa yang istilah kata menjadi masa depan kalian, entah itu rumah tangga atau apapun dalam sebuah something hubungan bisa terwujud. Begitu ya guys ya. Di sini aku lihat banyak banget angka 10 gitu. Oke, untuk selanjutnya kita akan readingkan tentang apa lagi ya. Kita akan bahas satu-satu lagi ya guys ya. Ini tentang kamu future-nya dia. Kita akan bahas 3 readingan berarti. 2 ya. Ini kita akan kuliti gitu ya, kita akan kupas ya tentang yang positif-positif tadi. Siapakah orangnya yang akan datang kepada kamu, yang kalau misalkan memang kamu lagi sendiri. Atau mungkin siapakah yang istilah kata memberikan sebuah pencerahan dalam hidup kamu, atau mungkin kapan kira-kira kalau misalkan memang ada something pernikahan. Oke, kita akan bahas ya secara detail. Alright. Oke, untuk selanjutnya kita akan readingkan yang positif-positif dulu yang tadi ya guys ya, yang tentang ada pernikahan, ada orang yang kayak macam pengen melakukan sebuah hubungan yang lebih serius lagi gitu ya. Kira-kira yang dipikirkan dia itu seperti itu. Kita akan coba cek lagi ya. Kita akan kuliti. Nah, ini yang positifnya dulu untuk kamu yang punya zodiaknya Cancer. Balik lagi kamu yang Cancer. Cancer, ayo, kadaria kita merapat. Aku masih bahas tentang cinta-cintaan dari lihat sisi positif tentang dia. Tentang seseorang yang sekarang lagi kamu pikirkan mungkin ya. Di situ istilah kata ya mungkin bisa diambil hikmahnya atau bisa jadi juga kalau misalkan memang ini relate sama kamu, aminin aja. Karena di sini saplingan pertama ini aku akan kuliti tentang sesuatu yang positif. Tentang dia atau bisa jadi juga tentang hubungan yang serius yang pengen dijalani sama kalian. Oke. Yes, di sini aku lihat ada Two of Swords. Ini tentang sebuah kebimbangan. Aku rasa sih ini ada sesuatu yang kayak macam kira-kira gue tuh sama dia ada nggak ya rezekinya gitu. Nah, ini yang positifnya nih guys ya.
Atau bisa jadi juga ini kesepil masa lalu juga, lebih kepada macam dia seperti masa lalu gua nggak ya gitu. Ini untuk kamu yang masih ngegebet, yang masih gebetan gitu ya. Tapi di sini juga ada yang kayak macam kayaknya seneng banget tapi dia PHP atau enggak sih sama gue gitu, kayak gitu. Walaupun sih kalau menurut aku di sini energinya Cancer lebih ke kayak macam pilihan ini sih kalau menurut aku tidak akan berlangsung yang begitu lama. Karena yang tadi ku bilang tentang sebuah pernikahan, mungkin ujian pernikahan tadi ku bilang seperti itu, tidak begitu lama waktunya. Oke, di sini ada Ten of Swords lagi, guys. Aku sudah suka deg-degan kalau baca sword ya guys ya. Di sini ada King of Cups, nanti aku akan jelasin semuanya ya. Ini by the way tentang positifnya dulu, nanti kita akan readingin yang negatifnya juga, yang tadi aku sepil tentang kayak pengen serius tapi udahan karena memang mungkin takut gitu, kayak gitu. Well, di sini aku rasa ada jadi gini guys ya. Tadi aku bilang kan tentang sesuatu yang kayak macam ujian pernikahan. Ini masa lalu datang. Terus udah gitu secret admirer atau pengagum rahasia tiba-tiba datang. Ini banyak banget yang seperti itu. Dan kamu berpikir kayak macam, kayaknya mau balikan lagi deh sama gue. Tenang guys. Ini aku balik lagi. Ini aku berbicara tentang ujian pernikahan. Dan di sini ada bapernya kamu. Beneran. Jadi kamu baper, istilah kata cemburu sama dia tanpa beralasan. Kalau menurut aku lanjut aja. Karena memang di sini aku rasa tidak ada hal yang terlalu begitu bagaimana banget. Ada sesuatu yang kayak macam kamu dikhianati sama dia karena dia terlalu berlebihan ngobrol sama si mantannya ini. Jadi kamu kayak macam takut trauma dan segala macam. Ini ujian pernikahan sih kulihat ya. Di sini aku lihat tuh ada pihak ketiga, seolah-olah seperti itu. Ini kamu berpikir yang jauh banget, overthinking. Sebenarnya dia lagi mengumpulkan pundi-pundi atau yang tadi ku bilang di awal nih. Di bottom of the deck kan ada Two of Swords ya, tentang sesuatu duitnya ada atau enggak, tentang sesuatu material atau sesuatu yang kayak macam mapan atau belum nih gue gitu, kayak gitu ya. Nah di sini terjawab memang iya. Jadi kondisinya bukan dia cuek atau dia memikirkan datang karena masa lalu dia atau pergi untuk have fun sama masa lalu something like that, enggak. Tapi lebih kepada macam dia untuk menyibukkan diri supaya mendapatkan hal yang penting atau hal yang dibutuhkan dalam sebuah pernikahan, mungkin seperti itu. Di sini ada King of Pentacles tentang sesuatu yang dia lagi nunggu, lagi sabar banget, serius untuk menjalin sebuah hubungan sama kamu. Jadi kamu jangan terlalu overthinking, karena overthinkingnya kamu ini parah banget sih. Kulihat ada pengkhianatan masa lalunya, takut ditigain, something like that. Ada demun di sini. Lebih kepada macam apa nih demun? Nekat gitu. Pengen yang sesuatu yang kayak takut tapi gimana gitu. Kalau menurut aku sih lanjutin aja. Ini cuman bapernya kamu, overthinkingnya kamu doang gitu ya. Well, itu yang positif. Yang tadi aku bilang ada pernikahan, terus ada sesuatu yang kayak macam pendekatan, ada yang kayak lagi dideketin sama orang, something like that, yang di energinya Cancer. Tapi di sini ujian pernikahannya seperti itu, hanya overthinkingnya kamu ya. Yang aku bahas kenapa seperti itu, karena mungkin supaya kamu lebih mengerti, lebih sadar bahwa dia udah deket sama kamu, gak yang kayak gimana banget, lebih ke kayak macam serius dan something gitu ya. Well, itu yang positifnya ya. Ternyata dia tidak ngapa-ngapain sama masa lalunya guys, itu cuman overthinkingnya kamu. Dia malahan sekarang lagi lagi semangat banget, ngegenjot banget gitu ya, supaya dapat cuan-cuan untuk dia bisa menikah sama kamu. Karena di sini ada settlement atau sesuatu yang memang harus mapan secara mental mungkin atau secara material gitu guys. Well, nah yang kedua sekarang rada deg-degan nih guys ya. Ada beberapa Cancer di sini yang energinya negatif, dalam arti bukan negatif gimana ya, lebih ke kayak macam kita akan readingkan kira-kira bener nggak sih si mantannya ini akan kembali lagi sama kamu atau tidak. Karena tadi kan aku readingin dua ya. Ada beberapa Cancer yang memang lagi miscommunication atau sedang kayak macam takut untuk berkomitmen secara pasti gitu sama si dia yang sedang kamu pikirkan saat ini. Bisa jadi kamu nih atau dianya, ini mungkin bisa jadi juga aku readingin secara dua-duanya, kamu yang tadi, yang di awal, dia yang sekarang saat ini yang akan aku jelasin gitu ya. Tadi kan aku lihat di sini ada masa lalu yang datang gitu ya. Kira-kira terus udah gitu juga ada yang kayak pengkhianatan something, ada kehati-hatian yang harus ada sesuatu yang kayak diprotek banget di kamunya gitu ya. Lebih kepada supaya
hubungannya akan lancar-lancar aja sampai nanti di hari H someday, amin gitu ya. Tapi di sini ada yang mundur-mundur, ada yang udah mulai miscommunication, kuliah seperti itu. Oke, sekarang ini yang negatif-negatifnya. Mohon maaf banget ya, kalau misalkan afirmasi di sini kurang bagus, dirikan yang recycle to ini gitu ya, tentang yang negatifnya yang kamu yang tidak kuat dengan ujian ujian pernikahan atau ujian sebuah hubungan. Seperti apa sih sebenarnya? Oke, kita akan coba cek. Well, ada Knight of Swords. Di sini ada beberapa kamu mungkin atau dia nih orang-orang yang energinya Cancer. Ini lebih ke kayak macam cepat mengambil keputusan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Why? Kenapa? Karena di sini aku lihat ada overthinking. Kamu belum juga ngapa-ngapa, udah kayak macam mengejudge dia bersalah. Dan kamu berkata udah bilang seperti ini. Bisa jadi dia, bisa jadi kamu ya. Belum juga ngomong udah bilang salah. Belum juga istilah kata gue mengutarakan isi hati gue atau mengutarakan apa yang sebenarnya terjadi, udah diomongin nggak jelas, udah di overthinkingin something. Maka kamu hati-hati, udahlah daripada kayak gitu terus, mendingan udahan. Nah, untung gue masih baru dalam tahap istilah kata proses mau nikah. Coba kalau udah nikah, gue pasti bagaimana. Ada yang seperti ini guys. Tuh ya, Three of Cups. Ini tentang sesuatu yang perselingkuhan mungkin. Ada beberapa secret admirer atau yang datang-datang tiba-tiba sama kamu mengungkapkan perasaan, mungkin seperti itu. Atau ada juga di sini yang masih berpikir bahwa teman-temannya adalah hal yang lebih berharga daripada sebuah pernikahan. Masih ada yang masih childish seperti itu. Di sini makanya mundur, bisa seperti itu juga ya. Dalam arti gue itu prioritas gak sih buat lo gitu. Kan kita udah mau nikah, kenapa sih lo kok kayaknya masih seneng kesana kemari, jalan sana jalan sini, masih sama teman-teman lo gitu kan, sibuk dengan sendirinya, guenya kapan gitu. Padahal kan kita udah mau serius, putus gitu ya, pergi gitu. Di sini aku lihat cepat mengambil keputusan karena kulit karena kulit juga di sini ada beberapa yang memang udah dari lama gue bersabar gitu, udah dari lama yang gue memanage pikiran lu supaya new beginning, supaya baru lagi susah. Lu tuh nggak bisa berubah gitu. Ada yang udah gue pusing, udah gue nggak mau lagi mikirin lu tuh kayak gitu terus gitu. Nggak tahu itu temen atau demen, gue nggak tahu gitu kayak gitu. Ada yang udah menyerah seperti itu. Padahal ini udah mau ada jenjang-jenjang ke pernikahan gitu. Mungkin ujian pernikahan yang tadi gue bilang, Tuhan atau alam sedang menyeleksi apakah dia memang yang terbaik buat kamu atau bukan gitu ya guys ya. Well, nah, Knight of Swords, overthinking. Ya gimana aku nggak overthinking kak, orang dia berulang-ulang kali seperti itu. Ibarat kata kebiasaan seseorang kan nggak bisa kita rubah sendiri. Kita mah cuma ngomong doang, didengerin, syukur nggak apa-apa. Aku tuh udah overthinking karena memang dia sering melakukan sesuatu hal yang memang di luar sewajarnya gitu dalam sebuah hubungan ini. Mungkin gitu. Terlalu sabar kamunya gitu ya. Udah memang waktunya untuk aku rilis nih saat ini, mungkin seperti itu. Jadi udah ada yang aku lihat, ada beberapa yang akan berpisah, ada beberapa yang akan cepat ngambil keputusan. Energinya sword atau elemen udara ya, lebih ke kayak macam angin-anginan karena udah terlalu berputus asa, udah terlalu bersabar, makanya ya udahlah, udahan aja gitu, hempaskan semua gitu ya istilahnya. Ya, ada yang memang beneran dia yang lagi kamu pikirkan sedang berselingkuh mungkin. Aku lihat di sini ada Three of Swords dan di sini juga ada Three of Cups tentang sesuatu kamu tuh bukan prioritas utama gitu. Iya benar, di sini tentang negatifnya ya guys ya. Artinya kalau misalkan memang ini tentang negatifnya yang tadi aku bilang memang iya, berarti memang ada beberapa hal yang udah kamu intuisikan, yang memang ada beberapa hal yang udah kamu pikirkan banget. Lebih ke kayak macam, oh iya benar, firasat kamu tuh benar bahwa dia tuh selingkuh. Benar sih seperti itu, kulihat seperti yang kamu bayangkan gitu. Jadi nggak overthinking banget gitu ya. Oke, ada beberapa yang udah menarik diri, udah menutup diri, udah yang kayak nggak mau komunikasi lagi, udah nggak mau jawab-jawaban lagi. Tapi anehnya di sini ada yang kayak macam masih kepo. Ya kak, aku tuh kemarin udah nutup diri deh, dia selingkuh. Tapi gimana ya sama bapak aku, sama orang tua aku? Kita kayaknya udah serius banget gitu kan, malu gitu. Ada juga yang karena orang lain. Well, aku cuma ngasih saran buat kalian
yang ada di energi di negatifnya di Cancer ini tentang hubungan. Cobalah kamu berpikir bahwa hubungan ini bukan untuk orang lain, bukan untuk orang tua kamu, bukan untuk keluarga kamu, tapi untuk diri kamu sendiri. Even kalau misalkan memang kamu ngerasa nggak nyaman, well sih menurut aku tinggalin aja ya. Narik diri kamu, tutup diri kamu, buang jauh-jauh masa lalu. Even yang aku tahu memang kamu adalah orang yang sangat perasa, sangat-sangat gampang untuk kasihan sama orang, dan aku rasa cobalah untuk mengerti tentang apa yang kamu butuhkan. Jangan karena orang tua, jangan karena siapapun. Karena di sini sebuah hubungan yang istilah kata lebih serius itu bukan main-main. Kamu nikah sama dia mungkin pengennya sekali dalam seumur hidup. Kalau misalkan kondisi seperti ini ya udah sih, mungkin pilihan kamu benar bahwa kamu harus meninggalkan dia. Begitu. Alright. Serius-serius banget sih guys ya. Oke, kita akan cek di Lenormand kira-kira seperti apa. Entah itu saran untuk kamu atau mungkin bisa jadi ini tentang yang energi positif dan negatif ya guys ya. Yang tadi yang awal aku reading tentang dia yang kamu pikirkan itu bahwa tidak sebenarnya yang kamu firasatkan seperti yang ada di asingnya kamu atau dalam pikiran kamu. Tapi kalau yang kedua di sini tentang firasat kamu memang bahwa iya, ada masa lalu dia yang datang sama dia dan memang dia menduakan kamu. Jadi di sini ada beberapa rencana pernikahan yang udah hancur, atau ada juga beberapa orang yang ngegebet gitu ya, putus patah hati karena pacarnya, oh ternyata dia selain ngedeketin gue, ngedeketin orang yang lain. Ada yang seperti itu juga. Pacaran ada yang putus, kulihat seperti itu. Ini untuk yang readingan yang keduanya ya, yang negatifnya tentang kamu yang Cancer. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba cek lagi di Lenormandnya kira-kira seperti apa lagi. Oke, di sini aku rasa ada kenyamanan atau ada, ini lebih ke saran sih guys ya. Ada the house, atau ada sesuatu yang kayak macam kenyamanan. Nah, di sini titik nyamannya kamu mungkin ketika kamu ketemu sama tuh orang yang tadi, ini di sisi positif. Di sini ketika kamu ketemu sama nih orang, berarti kamu udah kayak menemukan rumah baru gitu buat kamu. Dia bisa membuat kamu nyaman, membuat kamu bisa istilah kata berpositif thinking, atau mungkin ya kalau misalkan aku mau ngomong yang secara aneh-aneh, bisa kamu berkembang biak guys. Bercanda guys ya, aduh garing banget nih, so SKSD banget sih lu pada, iya maaf. Lanjut, balik lagi guys ya. Ya rumah itu kan tempat-tempat apa? Tempat yang nyaman, tempat yang damai, kamu bisa ngapa-ngapain di sana, semau-mau kamu gitu, istilah kata seperti itu, lebih ke kayak macam itu adalah tujuan aku. Tapi di sini aku juga kalau yang negatifnya, ternyata kamu istilah kata di sini mau masuk ke rumah, cuman istilahnya kayak dikunci, jadi kayak dia bukan pilihan aku. Ternyata rumah ini adalah rumah hayalan doang, cuman sekedar PHP something. Seperti itu aku lihat. Ini yang negatifnya. Saran untuk aku, balik lagi. Dua-duanya, ini tentang energi negatif dan positif. Carilah nyamannya kamu seperti apa. Jangan karena orang lain. Jangan karena keputusan keluarga kamu, sehingga kamu mempertahankan hubungan yang toxic relationship. Atau bisa juga, jangan karena memang keluarga kamu dinyaman-nyamanin. Udahlah, karena umur aku, karena semua istilah kata aku udah cukup untuk nikah, maksain diri. Ini juga jangan. Balik lagi ke yourself. Ketika kamu nyaman dengan pilihan kamu, ya itu yang harus kamu ambil. Mungkin seperti itu untuk di kartunya. Kita akan coba cek lagi. Di selanjutnya ada, ada bear. Ya, the bear ini tentang sesuatu yang kayak macam future, masa depan, atau ketahanan. Di sini aku, kalau ngambil positifnya, ada beberapa orang yang masih bisa bertahan dengan hubungan relationship toxic. Salah yang ngomongnya. Toxic relationship ada memang orang yang memang ini nggak overthinking, yang jauh datang sama kamu gitu. Iya, ayo gitu. Kamu ternyata sabar nunggu aku, oke, kita jalan, kita nikah, kita ya pokoknya kayak gitulah, kita pacaran atau hal-hal yang positif. Tapi di sini juga yang negatifnya ada yang oke, aku udah putus sama kamu, aku kuat kok. Ada yang kayak gitu, mempertahankan diri, ada yang seperti itu. Nah, sarannya adalah balik lagi, gimana caranya kamu menjadi seseorang yang kuat, even apapun itu caranya. Yang jelas, balik lagi ke host tadi, nyamannya kamu di mana itu, supaya kamu bisa lebih kuat menghadapi apapun. Alright. Next, untuk selanjutnya di sini, the woman. Ya, aku cuma ngasih saran sama kalian yang masih punya orang tua, yang namanya ibu, makhluk Tuhan yang paling mencintai kita di dunia ini, ya.
cobalah kamu minta maaf, atau cobalah kamu nanya, ngobrol, minta maaf kalau misalkan memang lagi kondisinya lagi kayak nggak baik gitu ya, karena memang gara-gara orang tua, mungkin karena si ibu kamu nih, jadi kamu kayak macam ditekan untuk nikah gitu ada, atau bisa jadi kamu putus gara-gara mungkin orang tua kamu menghasut, mungkin seperti itu ada, mungkin ya, ini mungkin nih guys ya, mohon maaf banget, mungkin. Tapi balik lagi guys ya, restu orang tua yang namanya ibu itu number one is the word ya, itu adalah restu atau misalkan tangan Tuhan di dunia. Artinya mau seapapun ibu kalian, cobalah kalian minta maaf sama beliau dan kalian coba untuk curhat, kira-kira apa sih sebenarnya yang menurut kamu terbaik gitu ya, tanya sama orang yang bernama ibu gitu ya guys ya. Itu saran. Next, untuk selanjutnya tentang prediksi atau kabar dari semesta untuk kamu atau pesan semesta untuk kamu, aku ambil dari Moonlight Oracle. Sekali lagi, balik lagi, Bara ingetin buat kamu yang belum subscribe, boleh silakan kalian subscribe dulu, boleh kalian share sebanyak-banyaknya lewat media sosial kalian punya. Bila kalian suka sama sama readingan yang aku readingin saat ini, boleh silakan kalian ketik like ya. Oke. Gak enak banget, Bara, jelek banget lu. Iya, ya udah maafin ya. Yang jelas di sini Bara akan mengafirmasi sama kalian supaya semuanya baik-baik aja, lancar-lancar aja, dan siapa tahu gitu ya guys ya. Ketika aku ngomong kayak gini, yang positif-positif tadi ambil aja sama kalian. Kalau yang negatif-negatif mungkin ini saran atau early warning buat kamu supaya lebih berhati-hati lagi untuk kedepannya seperti apa gitu ya. Kita akan cek untuk pesan semesta buat kamu yang ada di energinya Cancer. Aku di sini akan ngambil 4 kartu ya. Aku akan di sini ambil 4 kartu. Aku akan bagi 2. Yang pertama untuk yang positif, yang tadi di hubungan. Yang kedua untuk yang negatif di hubungan juga. Karena di sini aku lagi berbicara tentang cinta-cintaannya, asmara-asmaraannya, tentang jodoh-jodohannya kalian. Oke, next. Untuk selanjutnya kita akan lihat pesan semesta buat kamu. Di sini ada beberapa orang yang akan healing. A time for healing. Aku rasa di sini untuk kamu yang punya energi negatif nih, yang tadi kasusnya di kasus yang nomor 2 atau kasus dalam kondisi negatif. Buat kalian yang punya Cancer dalam kondisi negatif, waktunya kamu healing. Memang iya, healing itu sangat menyakitkan guys ya. Kita harus kayak macam melupakan dia, kita harus kayak macam sendiri, nangis something like that ya, kayak gitu-gitu. Ini lebih ke kayak macam kayak gitu. Ada beberapa yang kurasa healing, cobalah untuk melupakan dia gitu. Ada hal-hal seperti itu, tapi aku rasa sih aku nggak nyaranin untuk kalian untuk gimana caranya untuk melupain dia. Lebih ke kayak macam terbiasa sendiri itu dulu gitu ya. Oke. Yang kedua, what do you need to release, right? Ya, artinya apa yang perlu kamu lepas. Nah, lepaskan walaupun ini sulit. Healing itu nggak enak banget guys ya. Kita harus minum obat, kita harus disuntik, kita harus dirawat. Itu namanya kan healing, bukan yang jalan-jalan. Kalau itu jalan-jalan mah kayak refreshing, beda cerita. Di sini aku rasa ada beberapa yang memang harus yang tadi aku bilang ada ibu di sini. Bisa jadi kamu cerita banyak tentang orang tua. Tapi kan kak, aku kan udah nggak ada ibu misalkan. Tapi kan kak, aku kan udah nggak ada orang yang dituakan sama kalian, even kakak, even orang yang istilah kata dihargai sama kalian tapi feminitas gitu ya. Kalau misalkan yang gitu cewek jadi-jadian gimana? Ya kalau menurut aku sih kalau misalkan memang dia bijaksana ya, dia adalah circle keluarga kamu dan dia bijaksana dan kamu juga udah menerima dia apa adanya something, itu lebih baik. Justru malah mereka mindsetnya lebih bagus gitu ya guys ya. Bukan aku memihak sana sini atau enggak, lebih kayak macam healingnya ini gitu. Balik lagi ke kartu yang tadi ya guys ya, healingnya ini kemana? Oh, coba kamu bertanya tentang sesuatu kepada orang yang ini the woman, atau seseorang yang memang gendernya feminitas gitu ya. Oke, sekarang kita akan cek untuk kamu yang punya energi yang positif ya, yang pernikahan, yang lagi bersabar banget, lagi kayak macam untuk mendapatkan berkat something. Oke, kita akan coba cek. Oke, your hard work is paying off. Wow, amazing ya. Jadi kerja keras kamu selama ini pengen men-treat dia, membuat dia jadi lebih baik, membuat dia menjadi seseorang yang istilahnya tadinya kayak childish, kayak aneh-aneh gitu ya.
bangor lah istilah kata, kamu ada apa namanya ya, ada apa sih namanya, progres, atau ada peningkatan, dia ternyata bisa berubah gitu karena event di tangannya kamu. Ini energi dari Capricorn. Mungkin kamu yang Capricorn atau pacar kamu yang Cancer, atau bisa sebaliknya gitu ya. Di sini aku lihat seperti itu. Untuk selanjutnya ada apa lagi? Wow, take time to breathe out. Yes. Di sini waktunya kamu untuk kayak menghela napas. Nah, ini baru waktunya kamu untuk refreshing. Waktunya kamu untuk kayak macam, oh iya, gue harus gini, harus gini, harus gini, harus gini, harus menata semuanya, harus istilah kata membuat pikiran gue tuh lebih fresh lagi gitu, supaya nanti kedepannya mungkin yang tadi hubungan baru gitu kan, tentang pernikahan mungkin, atau bisa jadi jauh hubungan tentang yang kamu pacaran, atau gebetan kamu supaya lebih suka sama kamu, lebih ke kayak macam menaikkan energinya kamu supaya lebih innernya keluar gitu, kayak gitu ya guys ya. Keren banget sih. Nah, jadi jangan bersedih ya guys ya, buat kalian yang memang dalam kondisi yang di Cancer nomor 2 yang atau yang tadi negatif. Toh yang namanya mungkin kalian dalam kondisi saat ini ada maksud dan tujuan dari semesta. Mungkin supaya kalian bisa lebih dewasa lagi, lebih aware lagi sama diri kalian. Coba, mungkin ada beberapa orang yang di sini lagi bersalah sama orang tuanya mungkin. Jadi kamu lagi diuji, dan istilah kata ada orang tua menarik diri supaya tidak ngobrol sama kamu. Makanya di sini maafin kalau misalkan memang kamu punya salah sama beliau, atau bisa jadi kamu minta maaf sama beliau gitu. Makanya di sini kayak hubungan kamu nggak berhasil, atau bisa jadi juga kenapa hubungan nggak berhasil karena memang orang tua nggak ngerestuin. Nah, makanya ngobrol sama orang tua. Ya, ini energinya ketarik, yang lebih besar itu lebih ke kayak orang tua yang bergender kelamin perempuan gitu. Bisa jadi ini adalah seorang sosok ibu gitu guys ya. Gitu sih kalau menurut aku ya. Oke, untuk semuanya di sini aku lihat untuk pesan semesta di bottom of the day ada adjustment are required. Yes. Dua-duanya butuh keseimbangan. Yang kamu tadi yang ada di zona atau di energi yang nomor 1, yang tentang positifnya tentang hubungan kalian, cobalah untuk tidak terlalu overconfidence atau terlalu pede. Oh iya ya, mudah-mudahan deh, amin, yang si Bara ini readingin sama aku, mudah-mudahan terjadi. Iya, aminin aja, tapi jangan overconfident ya. Jangan mentang-mentang ada readingan aku seperti itu, tiba-tiba kalian kayak tidak berusaha untuk mempertahankan hubungan kalian gitu. Dan balik lagi untuk yang kedua juga jangan insecure. Kenapa? Mungkin dibalik istilah kata kekecewaan yang kalian alami saat ini, ada berkat nanti setelah ini. Dan aku sangat percaya banget guys, ketika hujan itu turun, maka setelah hujan reda akan ada pelangi tiba. Mungkin seperti itu ya guys ya. Well, nah, aku sih masih ada kesepil pengen ngomong sesuatu nih guys ya. Ada satu lagi nih aku yang pengen aku readingin tentang kalau misalkan kalian ada yang di tengah-tengahnya nih, hati-hati karena di sini aku lihat adjustment are required. Aku jadi penasaran, takutnya ada beberapa di antara kalian yang udah overconfidence banget tentang oh dia oke, something like that lah. Tapi ya ternyata file yang kedua yang didapat ternyata ada kekecewaan yang dialami. Aku takutnya ada hal seperti itu ya guys ya. Oke, Edge of Wands, right? Ini tentang kejutan, tentang sesuatu, mobilitas, ada Ace of Pentacle. Ini aku reading dua-duanya ya guys ya, nggak positif, nggak negatif, lebih di tengah-tengah gitu ya. Bukan saran, tapi lebih ke kayak di tengah-tengah. Takutnya ada yang berburuk sangka, yang overthinking, tiba-tiba jadi bener. Maksudnya tiba-tiba jadi nikah. Ada yang udah yang kayak macam baik-baik aja gitu, lurus aja, positive thinking something, tiba-tiba malahan putus. Nah, takutnya ada hal seperti itu. Makanya di sini Bara akan readingin lagi. Satu shufflingan lagi ya guys ya. Bara butuh 6 kartu please. Balik lagi guys, secara general reading, makanya di sini bijak-bijaklah untuk menyaksikan video ini atau mengambil kesimpulan dari video yang kalian tonton ini, karena ini energi general reading. Jangan yang kayak macam aduh bikin gue insecure nih Bara. Nah, jangan seperti itu. Aku di sini niatnya kalau misalkan memang ada sesuatu yang harus kalian benahi, ya kita benahi gitu ya. Kalau misalkan memang ada sesuatu yang udah positif, ya dilanjutin atau ditingkatkan gitu ya guys ya. Balik lagi, boleh kalian silakan ya buat teman-teman kalau
pacarnya mungkin atau siapanya dia adalah energi yang sama di Cancer, boleh silakan kalian share sebanyak-banyaknya gitu. Well, untuk selanjutnya, oke, di sini aku di tengah-tengah antara takutnya nanti ada beberapa orang yang udah berpikir bahwa gue ini akan nikah tapi ternyata enggak, atau sebaliknya yang tadinya berpikir akan putus tapi nikah, bisa ada seperti itu. Di sini aku lihat ada The World. Ini aku rasa sih akan ada beberapa yang memang udah bener-bener itu jodohnya kamu atau memang bukan. Ini tentang history atau tentang sesuatu yang perjalanan yang udah kalian lalui berdua. Yang tadi aku spill di awal. ada the high priestess, yes. Yang tadi di awal memang iya, kalian akan menikah. Dan di sini yang kedua nih, yang file kedua yang negatif tadi, yes, kalian di sini aku rasa akan ada healing atau ada sesuatu perenungan diri. Gua harus gimana? Gua harus healing, harus kayak menyembuhkan diri gitu, seperti itu. The Hermit tentang perenungan atau tentang sesuatu yang pernah kalian lakukan bersama dia mungkin, nah memori-memori itu. Well sih, kalau menurut aku berarti memang tidak ada yang kebalik gitu. Yang udah kalian positif berarti positif akan terjadi seperti itu. Yang negatif ya mohon maaf banget, mungkin kejadiannya akan seperti ini gitu. Tapi sih aku rasa kalian akan bisa melalui situasi ini. Well, untuk selanjutnya tuh, iya benar, The Hierophant lagi kan. The High Priestess, The Hierophant, ini tentang sesuatu yang memang pernikahan atau peresmian sebuah hubungan, rumah, tanah, sertifikat, something like that, yang kayak gitu-gitu. Ini aku rasa ada pernikahan sih memang. Yang tadi di file nomor 1. Yang positif di sebuah hubungan di Cancer. Ada King of Pentacle. Akan ada beberapa juga yang aku lihat di sini tentang Cancer kamu yang memang akan settle. Bener sih. Ini aku nggak mau bahas yang banyak-banyak untuk yang negatifnya karena memang di sini cuma satu kartunya yang kurang baik. Dan sama ini sama Age of Wands tentang mobile tentang mobilitas atau tentang pergerakan. Dan untuk yang negatif sih aku rasa di sini kamu akan move on kok. Kamu akan bisa move on kok, walaupun sedikit sulit gitu ya. Ini ada beberapa waktu yang memang pernah dialami sama kalian berdua gitu, yang susah untuk dilupakan. Itu yang membuat sekalian susah untuk move. Tapi di sini aku lihat akan ada sesuatu yang move, atau ada sesuatu yang new beginning, atau ada pergerakan dalam diri kalian sendiri. Untuk selanjutnya di sini ya, untuk kalian yang positif bener sih. Jadi ini nggak ada yang nggak ketimbang ya guys ya, nggak kebalik gitu. Takutnya gue udah positive thinking tapi ternyata putus, atau sebaliknya yang udah kayak macam ada miskomunikasi, yang tadi ada pacar yang baru segala-gala gitu ke pernikahan. Nggak, ternyata memang jalannya seperti yang tadi ku bacain gitu ya. Aku cuma memastikan aja, mengkonfirmasi apakah akan ada kejadian seperti yang tidak diinginkan atau enggak gitu, kayak gitu. Ternyata memang prediksi dari tarot ini seperti yang tadi ku baca di awal. Begitu guys. Nih, di sini ada beberapa yang akan settle sesuai dengan harapan tentang pernikahan kalian. Oke. Ya, mudah-mudahan teman-teman di sini yang kalian punya Cancer bisa mengambil hikmah dari segala yang udah aku readingin saat ini. Ada posisi negatif dan posisi positif dari setiap zodiak, setiap apapun di dunia ini. Tidak akan ada hitam kalau nggak ada putih, nggak ada kaya kalau nggak ada si miskin, dan nggak ada sehat kalau nggak ada sakit. Nah, begitupun di tarot. Di sini aku readingin ada yang baik dan yang buruknya, positif dan negatifnya. Well, sekali lagi buat kamu yang belum subscribe, boleh silakan subscribe dulu sebanyak-banyaknya, dan sebanyak-banyaknya lagi subscribe dulu kalau misalkan kalian suka dengan video ini ya. Di like, terus udah gitu kalau misalkan memang terhitung resonate sama kamu, boleh di share sebanyak-banyaknya lewat media sosial yang kalian punya tentunya. Oke, mungkin itu aja readingan kali ini buat kamu Cancer. Ambil sisi positifnya, even kamu yang ada di posisi negatif atau positif, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Mungkin itu aja readingan kali ini. Sampai ketemu lagi bersama Bara di readingan tarot berikutnya. Bye bye.